Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Melanjutkan materi yang sebelumnya, yaitu tentang perbandingan trigonometri. Kalau yang sebelumnya yang kita gunakan itu adalah untuk mencari perbandingan trigonometri menggunakan segitiga siku-siku. Sekarang yang kita gunakan itu adalah segitiga sama sisi dan sama kaki, ya, yaitu untuk mencari perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Yang termasuk ke dalam sudut-sudut istimewa itu adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Oke, kalian lihat dulu di sini. Ini adalah segitiga sama sisi. Disebut dengan segitiga sama sisi karena ketiga sisinya itu besarnya sama. Contohnya di sini AB itu adalah 2 besarnya. Maka sisi yang lain juga besarnya akan sama, ya, yaitu untuk sisi AC dan BC besarnya juga sama, yaitu 2, ya. Nah, kalau sisinya itu adalah besarnya sama, maka sudutnya juga sama besarnya, ya. Karena di sini sudut yang terbentuknya itu adalah ada 3, kemudian totalnya itu adalah harusnya itu adalah 180 derajat, maka agar besar sudutnya itu adalah sama, maka masing-masing sudut itu adalah 60 derajat, ya. 180 dibagi 3. Oke, nah sekarang segitiga ini kita bagi 2. Ya, segitiga sama sisi ini kita bagi 2. Oke, maka kalau segitiga ini kita bagi 2, maka besar sisi yang ini itu hasilnya adalah 1, yang ini 1. Kenapa? Karena kita bagi sama besar, ya. Oke, kemudian sudut yang ini tetap 60 derajat, yang ini juga sama 60 derajat, tapi yang ini kita bagi, karena kita bagi 2, besar sudutnya adalah 60 derajat, berarti sudut yang ini itu adalah 30 derajat, yang sebelah sini itu adalah 30 derajat, ya. Oke, berarti yang terbentuk adalah 2 segitiga dengan sama besar, ya. Oke, berarti kita ambil salah satunya saja, ya. Oke, kita ambil salah satunya saja, yang ini, ya. Berarti sudutnya adalah, yang terbentuk adalah segitiga siku-siku, ya. Berarti yang ini 90 derajat, salah satu 2 sudutnya itu adalah 60 derajat dan 30 derajat, ya. 30 derajat, 60 derajat, 90 derajat. Sisi miringnya itu adalah 2. Sisi salah satu sisinya itu adalah 1, ya. Berarti 2, 1. Oke, berarti di sini besar sisinya yang diketahui cuman ada 2. Karena sisi AB-nya belum diketahui, ya. Besar ininya belum diketahui. Itu yang harus kita cari. Oke, kita bisa cari sisi AB-nya itu dengan rumus Pythagoras, ya. AB itu sama dengan akar dari sisi miring yaitu AC dikurangi BC pangkat 2. AC itu adalah 2, berarti di sini 2 pangkat 2. Sisi BC itu adalah 1, berarti di sini 1 pangkat 2. Sama dengan akar 4 dikurangi 1 atau sama dengan akar 3. Ya. Maka di sini hasilnya adalah akar 3. Oke, dari segitiga ini kita bisa cari perbandingan trigonometri untuk 30 derajat dan 60 derajat. Seperti kita ketahui, perbandingan trigonometri sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring, ya. Berarti untuk sinus 30 derajat, berarti sudutnya yang ini, ya. Sinus 30 derajat itu sama dengan perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Berarti sinus 30 derajat itu sama dengan 1/2 atau setengah, ya. Nah, untuk 60 derajat berarti sinus 60 derajat berarti sudutnya yang ini, ya. Berarti sinus 60 derajat itu sama dengan akar 3/2, ya, atau sama dengan setengah akar 3. Kosinus. Kosinus itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring, ya. Berarti untuk kosinus 30 derajat, ya, itu sama dengan perbandingan sisi samping dengan sisi miring, ya, akar 3/2 atau sama dengan setengah akar 3.
Kosinus 60 derajat. Berarti sudut yang ini ya, kosinus tadi perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Berarti di sini hasilnya adalah setengah ya. Tangan itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Berarti kalau untuk 30 derajat itu berarti tangan 30 derajat itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping ya. Berarti 1/3. Ya, ini masih belum sederhana karena penyebutnya masih dalam bentuk akar. Berarti kita sederhanakan dulu. Berarti 1/3 dikali dengan akar 3/3 sama dengan 1 dikali akar 3 itu sama dengan akar 3. Akar 3 dikali akar 3, 3. Maka di sini hasilnya adalah 1/3 akar 3. Oke, tangan 60 derajat. Berarti sudut yang ini tadi tangan itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Berarti akar 3/1 ya. Oke, ini perbandingan trigonometri untuk sudut 30 derajat dan 60 derajat. Kita lanjutkan untuk sudut 45 derajat. Untuk sudut 45 derajat, segitiga yang kita gunakan itu adalah segitiga sama kaki ya. Segitiga sama kaki. Segitiga sama kaki itu artinya berarti ada dua sisi yang besarnya sama. Contohnya di sini adalah AB dan BC. Di sini besarnya adalah 1, maka yang di sini juga besarnya adalah 1. Jika dua sisinya itu sama, artinya berarti dua sudutnya juga ada yang nilainya sama. Karena di sini segitiga sama kakinya berupa segitiga siku-siku, berarti di sini sudutnya 90 derajat. Maka sisi yang ini, yang dua ini itu adalah 45 derajat dan 45 derajat. Karena total itu adalah 180 derajat ya. Oke, di sini ada dua sisi yang sudah diketahui, yaitu ini satu, ini satu. Berarti yang belum kita ketahui itu adalah sisi AC ya. Sama kita bisa cari dengan rumus Pitagoras. AC itu sama dengan akar AB pangkat 2 ditambah BC pangkat 2. AB itu adalah 1. Berarti di sini 1/2 ditambah BC itu adalah 1, berarti 1/2. Berarti akar 1 ditambah 1 atau sama dengan akar 2 ya. Ya, berarti di sini hasilnya adalah akar 2. Oke, berarti tiga sisinya sudah diketahui ya. Maka kita tinggal cari untuk sinus, kosinus dan tangen. Kita bisa menggunakan sudut yang ini atau boleh juga yang atas ya, karena nilai sudutnya atau besar sudutnya sama. Oke, misalkan yang kita gunakan adalah sudut yang ini ya. Berarti mencari sinus tadi itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Berarti 1/2. Oke, 1/2 berarti belum sederhana karena penyebutnya masih dalam bentuk akar. Berarti ini kita sederhanakan. Berarti 1/2 dikali dengan akar 2/2. Berarti di sini sama dengan 1 dikali akar 2 itu adalah akar 2 per akar 2 dikali akar 2 itu adalah 2. Berarti sama dengan setengah akar 2 ya. Berarti di sini setengah akar 2. Kosinus ya. Berarti kosinus itu adalah sisi samping, perbandingan sisi samping dengan sisi miring. Berarti 1/2. Berarti nilainya sama ya. Berarti di sini sama dengan setengah akar 2. Tangan. Berarti tangan tadi adalah perbandingan dari sisi depan dengan sisi samping. Berarti 1 dibagi 1 atau di sini sama dengan 1. Oke, ini untuk sudut 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat. Berikutnya kita cari untuk 0 derajat, 40 dan 90 derajat. Untuk mencari perbandingan trigonometri 0 derajat sama 90 derajat, kita menggunakan ilustrasi seperti ini ya. Misalkan di sini ada segitiga dengan sudut 30 derajat, panjangnya ini misalkan 1 ya, misalkan seperti ini. Ya, nah misalkan seperti ini. Besarnya adalah 1 ya. Ketika kita mau rubah sudutnya sampai ke 90 derajat ya, misalkan seperti ini, kita rubah ke 60 derajat. Ya, berarti kalau misalkan ini kita geser
berarti 60 derajat, berarti sudutnya akan membesar, berarti pindah ke atas ya. Berarti ini kalian lihat. Oke, ini bakal pindah ke sini ya. Artinya berarti ini tetap panjangnya adalah tetap 1. Tetapi kalian lihat berarti sisi depannya itu asalnya segini ya. Berarti akan membesar. Sedangkan sisi samping asalnya itu adalah segini, akan mengecil. Ini untuk 60 derajat. Oke. Berarti artinya kalau misalkan yang ini kita geser sampai ke 90 derajat, berarti sampai ke sini ya. Sampai ke sini. Itu artinya nanti sisi depan itu akan sama dengan sisi miring besarnya ya, yaitu 1. Sedangkan sisi samping itu akan bernilai 0 ya, karena dia akan terus mengecil. Ketika 90 derajat ini hasilnya berarti 0 untuk sisi samping. Berarti untuk 90 derajat sisi depan itu sama dengan 1, sama dengan sisi miringnya. Oke, sedangkan sisi samping itu sama dengan 0 ya. Berarti sisi depannya 1, sisi miringnya 1, sisi sampingnya 0 ya. Berarti kita bisa tinggal cari sinus itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi miring. Berarti 1 dibagi 1 yaitu sama dengan 1. Kemudian untuk kosinus. Kosinus itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Berarti 0 dibagi 1. Berarti sama dengan 0. Kemudian untuk tangen. Tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. Berarti 1 dibagi 0. 1/0. Bilangan apapun kalau dibagi 0 itu hasilnya adalah tak terdefinisi. Oke, nah ini untuk 90 derajat. Sekarang kalau yang 0 derajat gimana? Berarti kebalikannya ya. Artinya berarti kalau asalnya gini ya, kita geser ke 60 derajat, itu berarti nanti sisi miringnya itu adalah sebanyak ini ya. Sisi sampingnya itu adalah berarti panjangnya sebesar ini ya. Berarti sisi sampingnya itu adalah segini. Sisi miringnya itu adalah ini ya. Berarti sebesarnya adalah 1. Sisi depannya itu adalah ini ya. Ketika digeser lagi ke sini berarti sisi miring tetap nilainya itu adalah 1, tetapi ini sisi depannya akan mengecil. Ini sisi sampingnya itu akan membesar sampai ke 0 derajat ya. Berarti kalau sampai ke 0 derajat itu berarti sisi miringnya itu sama dengan sisi samping ya, yaitu 1 ya. Berarti sisi miringnya itu sama dengan sisi samping, sedangkan sisi depannya itu mengecil sampai 0 derajat itu sama dengan besarnya adalah 0. Oke, berarti untuk 0 derajat sisi depannya 0, sisi miringnya 1, sisi sampingnya 1. Berarti kita tinggal cari sinus itu adalah perbandingan sisi depan dengan sisi miring. Berarti 0 dibagi 1 hasilnya adalah 0 ya. Kosinus itu adalah perbandingan antara sisi samping dengan sisi miring. Berarti 1 dibagi 1 sama dengan 1. Tangen itu adalah perbandingan antara sisi depan dengan sisi samping. 0 dibagi 1. Berarti hasilnya adalah 0. Oke, ini adalah perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut istimewa. Coba kalian pahami dulu ya, nanti kita lanjut ke perbandingan trigonometri untuk sudut-sudut berrelasi. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.